Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Zakia Hosen Alamri dengan NIM 210211060301 dengan teman saya Muhammad Rizky Herlambang Walangadi dengan NIM 210211060060. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baiklah, yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan ide-ide, dasar, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang sistematik, sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, Pancasila era prakemerdekaan, yang kedua, Pancasila era kemerdekaan, yang ketiga, Pancasila era Orde Lama, yang keempat, Pancasila era Orde Baru, dan yang kelima, Pancasila era Reformasi. Pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada sidang pertama, BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian disusul oleh Dr. Supomo yang mengemukakan teori-teori negara pada tanggal 30 Mei 1945, yaitu teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Isi proklamasi kemerdekaan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Herlambang Walangadi. Baiklah, selanjutnya Pancasila era Orde Lama. Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai keputusan sidang konstituen. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi yang pertama pembubaran konstituen, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Selanjutnya, Pancasila era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pada masa Orde Baru ini, berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen
sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, yang terakhir yaitu Pancasila era reformasi. Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar negara moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, politik, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Dan juga Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas lainnya untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus menjadi dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut berkorelasi bahwa undang-undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah presentasi penjelasan dari kami mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Semoga yang kami jelaskan tadi bisa diambil manfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.